Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube by Sarah. Kali ini aku akan melanjutin cerita Snowdrop episode 3. Di episode yang kedua, kita masih ingat kalau Yongro menyelamatkan Suho dan menyembunyikannya di asrama. Selain itu, kita juga telah melihat beberapa latar belakang pemeran lainnya. Nah, apakah Yongro akan tetap berhasil menyembunyikan Suho? Supaya nggak penasaran, ayo kita lanjut ke Snowdrop episode yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk channel ini ya. Snowdrop episode. Cerita ini diawali ketika direktur asrama memeriksa lantai 4. Untungnya, Yongro dan Suho berhasil bersembunyi. Karena tidak ada apa-apa di lantai 4, direktur asrama pun pergi. Yongro dan Suho pun kembali dari tempat persembunyiannya. Saat hendak kembali ke kamarnya, Yongro mendapati pintu itu terkunci. Jongmin yang menyadari Yongro tidak ada di kamarnya pun langsung menemui Pak Mandong dan meminta bantuannya untuk mencari Yongro. Mereka pun bergegas pergi ke lantai 4. Untuk menenangkan Yongro, Suho pun mengajarinya membuat pesawat kertas. Kemudian Pak Mandong dan Jongmin pun datang membuka pintu. Mereka pun bergegas keluar. Namun mereka malah bertemu Shin Kyung-ja yang sedang tidur sambil berjalan. Pak Mandong pun menghampirinya, namun yang dilihatnya malah wanita lain. Padahal dia adalah Shin Kyung-ja. Pak Mandong pun memberitahu Suho untuk keluar melalui jalur rahasia. Akan tetapi, di luar sana sudah ada ANSP yang menunggu, sehingga Suho tidak jadi kabur lewat sana. Yongro punya ide lain untuk mengeluarkan Suho, yaitu lewat hari gelar Gria di mana semua orang boleh masuk ke asrama, dan mengatakan harus menghindari Pyun-ok yang telah mengenali wajah Suho. Di tempat lain, Gwangtae pun diinterogasi oleh ANSP. Dia berkata tidak mengenal Suho. Lalu ada istri Nam Tae-il, En Chang-soo, dan Ketua An yang mendatangi peramal. Peramal berkata, jika En Chang-soo mau mengatasi kesialannya, maka harus ada pengorbanan dari 13 perawan muda. Yongro mempersiapkan baju Suho untuk gelar Gria. Dia mengambil baju kakaknya di rumah untuk Suho. Namun ternyata di sana dia berjumpa istri En Chang-soo yang ternyata adalah ibu tirinya. Mereka kelihatan sangat tidak akur. Setelah itu Yongro memberikan pakaian itu kepada Suho. Pakaian itu sangat pas dikenakan Suho. Hari gelar Gria pun tiba. Suho keluar dari persembunyiannya untuk menemui Yongro. Pada saat mereka hendak turun, mereka berjumpa dengan direktur asrama. Ibu Pi lantas menanyakan alasan mereka ada di sana. Yongro pun menjelaskan bahwa teman kencannya ingin melihat-lihat di atap. Mereka pun turun ke tempat acara. Lalu mereka difoto oleh fotografer acara. Mereka terkejut dan langsung meninggalkan tempat itu. Di tempat lain ada Gwangtae yang baru saja masuk ke acara itu. Dia datang sebagai teman kencan Sulhi. Awalnya Sulhi menghindari Gwangtae. Namun untuk menghindarinya dari Suho, maka Sulhi pun mengajaknya ke kamar 207. Di sana Gwangtae mengajak kencan Sulhi karena mengetahui ayah Sulhi adalah seorang direktur. Kemudian Yongro dan Suho sampai ke tempat dansa. Di sana Yongro dipaksa untuk menari. Awalnya Yongro menolak, namun Suho pun datang mengajaknya untuk berdansa. Yongro menerima ajakan Suho. Lantas mereka pun berdansa mengikuti iringan lagu. Mereka bergerak seirama dan terlihat bahagia sekali, sambil mengingat pertemuan mereka pertama kali.
Mereka terus menari sampai musik selesai, dan Suho pun meletakkan tangannya di bahu Yongro. Namun ternyata tangan itu adalah tangan Hye-rong. Hye-rong pun lantas menyuruh Yongro untuk pergi. Kemudian Yongro dan Suho pergi. Byun-ok yang sedang melihat hal itu pun terkejut. Di luar asrama sudah ada Jongmin yang menunggu Yongro dan Suho dengan sepeda. Ketika Suho hendak pergi dengan sepeda, Jongmin pun menahannya dan menyuruhnya untuk pergi bersama Yongro. Setelah sampai di gerbang asrama, Suho menurunkan Yongro. Ketika ia hendak pergi, Yongro menahannya. Sulhe dan Gwangtae yang sedang berkencan di depan gerbang asrama lalu melihat mereka. Lantas Gwangtae berinisiatif menelpon ANSP dan melaporkan hal tersebut. Mendengar hal itu, Lee Ga-mo langsung berlari mencari Suho. Namun Suho sudah pergi dengan sepedanya. Tapi tiba-tiba Suho malah kembali ke asrama. Dan Yongro pun tersenyum melihat Suho kembali. Suho pun langsung menuruni sepedanya dan ia pun mendekat menghampiri Yongro. Bersambung. Wah, ceritanya makin gregetan ya. Buat penasaran terus nih. Apakah Suho bakal ketangkap oleh Lee Ga-mo dan kawan-kawan? Nah, supaya nggak penasaran, terus ikuti ceritanya di channel aku ya. Thanks for watching. See you.